Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review pemirsa jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di mana harga saham gabungan lebih cenderung tertekan dan pola pergerakannya hampir sama dengan perdagangan hari sebelumnya di mana range pergerakannya cukup tipis. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosep Kabetua yang merupakan founder of Namura Fund. Kita akan langsung sapa saja Pak Yosep. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Mas David, kabar baik. Terima kasih Pak Yosep sudah meluangkan waktu di IDA Channel. Pak Yosep, Ya, hari ini harga saham gabungan kembali cenderung tertekan Pak. iya. Meskipun 7.200-an masih mampu dipertahankan. Pola pergerakan hampir sama dengan perdagangan hari sebelumnya. Tertekan ke 7.100-an, kemudian pelemahan lebih ke arah terbatas dan balik ke level 7.200-an. Secara teknikal, bagaimana Anda melihat pergerakan di harga saham gabungan dalam beberapa hari terakhir dan terutama di sepanjang perdagangan hari ini? Kalau untuk beberapa hari terakhir sebenarnya ISG itu cukup tertekan dari aksi profit taking investor asing ke saham-saham perbankan seperti BCA, BRI, Mandiri. Kalau misalnya kita lihat sejak awal Juni sampai dengan perdagangan kemarin, outflow dari investor asing itu udah sekitar 2,9 triliun yang mostly didominasi sama penjualan investor asing ke saham BCA, BRI, Mandiri, dan Astra. Jadi cukup masuk akal kenapa ISG agak bergerak naik, agak sulit untuk bisa bergerak naik dalam beberapa hari terakhir karena memang nuansanya atau misalnya dalam beberapa hari terakhir ini yang lebih mendominasi itu adalah aksi profit taking dari investor asing. Itu sulit karena dijual sama investor asing ini adalah yang market cap-nya besar-besar. Seperti itu. Kalau buat saya pribadi, saya masih cukup optimis. Ini kita masih dalam tren bullish. Secara makro trennya ini sepertinya masih tren bullish. Jadi kita lagi nunggu momentum aja nih. Sampai ada momentum di mana investor asing akhirnya mau kembali lagi, mau inflow lagi ke bursa kita. Baik, di perdagangan hari sebelumnya Pak, di perdagangan Rabu, indeks harga saham gabungan juga cenderung mengalami pelemahan, tapi asing tampaknya masih melakukan net buy meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Bagaimana Anda melihat posisi ini? Sebenarnya net buy dari investor asing di perdagangan kemarin itu bisa dibilang bukan net buy yang kita tunggu, bukan net buy yang bisa ditunggu untuk bisa membalikan arah ISG untuk bisa kembali bullish. Karena kalau kita ngelihat yang diborong sama investor asing itu masih saham-saham yang basisnya itu komoditas seperti BRMS, ada BRPT juga kalau nggak salah, dan Antam juga ada kayak gitu. Jadi ini bukan penggerak indeks. Ya. Jadi kalau misalnya pun investor asing masuk ke saham-saham seperti ini, dampak ke indeksnya, dampak ke ISG-nya itu tidak terlalu besar. Yang kita tunggu nih kalau misalnya investor asing masuknya itu ke BCA, ke BRI, Ya. Bank Mandiri seperti itu. Itu yang menentukan major trendnya dari bursa kita. Baik, ketika dari perbankan kembali dilepas oleh investor asing seperti Anda katakan tadi, momentum KUM dan ex dividen tampaknya juga memberikan efek, Pak Yosep. Kita ke Pegas boleh ya Pak? Pegas hari ini juga salah satu pemberat terutama di sesi pertama pada pagi tadi melemah di 10,88% Pak, saat ini di 16,80. Bagaimana Anda melihat posisi dari Pegas dengan koreksi dalam di ex dividen kalau kita bandingkan juga dengan yield dividen yang diberikan oleh Pegas kepada investornya? Untuk Pegas sendiri sangat masuk akal kenapa bisa terjadi koreksi seperti ini, karena memang cash dividennya ini kalau kita ngelihat yieldnya itu sekitar 9 atau 10% lah kayak gitu. Ini besar banget. Jadi kalau misalnya di harganya dibuat tidak turun, enak banget nih buat yang baru beli kemarin terus udah langsung dapat dividen, langsung bisa cash out kayak gitu. Justru kan ini bisa dibilang sebagai balancing scheme-nya lah kayak gitu. Jadi supaya nggak untuk dividen hunter masuk terus tiba-tiba mereka cash out lagi. Jadi ya cukup masuk akal terjadi koreksi seperti sekarang ini. Untuk Telkom sendiri juga itu kan sebenarnya terlihat juga ya beberapa waktu terakhir juga ada cum date juga, ada ex date juga.
itu masuk akal untuk saham-saham yang membagikan yield dividen tinggi, Ya, akhirnya mengalami koreksi yang kurang lebih nilainya sebesar dari nilai dividen yield yang diberikan. baik. Di tengah pelemahan dalam yang terjadi, 10,88% untuk Pegas, Pak, 16,80. Tadi Anda katakan ini sudah banyak yang keluar setelah mendapatkan dividen. Kalau ingin masuk lagi direkomendasikan tidak, Pak? Level buyback mungkin untuk Pegas atau lebih ke wait and see terlebih dahulu? Untuk saham-saham yang ngasih yield tinggi seperti ini, justru menurut saya momentumnya itu ya momentum di tanggal ex-date-nya ini seperti MPMX itu yieldnya tinggi, Pegas juga yieldnya tinggi. Justru untuk kita dapat harga yang murah dengan potensi, dengan asumsi bahwa kayaknya memang kinerja mereka akan tetap sama, mereka akan mempertahankan kinerjanya. Justru ini momentum yang baik untuk kita bisa buyback lagi, untuk kita bisa masuk lagi. Levelnya Pak Yosep untuk Pegas? Kalau untuk Pegas, menurut saya di level penutupan hari ini itu koreksinya udah bagus banget, setidaknya udah level impas lah dengan yield yang diberikan. Jadi 1680 sampai 1600 itu masih level yang cukup oke untuk kita buyback. Baik, penutupan hari ini di 10,88%, di 1680. Intinya adalah para investor tidak perlu panik dengan posisi penurunan harga masih cukup wajar dengan dividen yield-nya. Kemudian ini merupakan momentum untuk buyback kembali. Resisten terdekat kemana, Pak? Singkat saja untuk Pegas. Untuk Pegas, kalau resisten terdekat ya yang terlihat di sini 1785. Oke. Dari Pegas kita bergeser ke Telkom, Pak. Hari ini tampaknya masih melanjutkan pelemahan. Tadi sempat menguat, pelemahan lebih ke arah terbatas jika dibandingkan dengan kum dividennya. Telkom sempat melemah di atas 4%. Pak Yosep, analisis Anda untuk Telkom? Untuk Telkom, jujur menurut saya ini posisinya cukup baik. Pertama seperti ini, sejak kejatuhan harga Telkom karena ex-date dividen, investor asingnya itu terlihat tidak keluar, tidak melakukan penjualan. It means mereka terima dividen dan mereka masukin lagi dividennya. Kayak gitu, mereka beli lagi. Jadi menurut saya koreksi yang terjadi di Telkom ini justru koreksi yang menarik karena investor asing yang nggak keluar dan kita dapat harga yang sudah relatif lebih murah dari beberapa hari terakhir. Rekomendasinya Pak, singkat saja, buy di level berapa dan target price terdekat untuk Telkom? Kalau untuk Telkom sih untuk level sekarang 2.700, untuk supportnya itu ya di 2.600 lah, 2.650 untuk support. Target terdekat di 3.000 menurut saya possible lah untuk tercapai. Ya, analisis untuk Telkom yang hari ini juga ikut masih menjadi pemberat pemirsa dengan beberapa support dan resisten yang disebutkan tadi dan target ke level 3.000. Sama-sama diketahui Telkom cukup sulit untuk menembus ke level 3.000 dalam beberapa waktu terakhir dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Yosep, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan coba lihat saham-saham kalian apa saja yang Anda rekomendasikan dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.